Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Izin Bapak Dr. Agung Nugroho Catur Saputro dari Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta. Saya Hani Subakti, Bapak, pada kesempatan pagi hari ini tidak lupa mengucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan nikmat sehat, nikmat berkumpul, nikmat berkolaborasi hingga nikmat menuntut ilmu. Pada kesempatan ini saya izin mempresentasikan sedikit yang bisa saya tulis Bapak dalam disertasi, yaitu prototipe atau produk dari riset dan development atau pengembangan saya Bapak. Terutama ini tidak lepas dari bantuan para promotor yang sudah mendampingi kami dalam menyusun buku ajar ini, sehingga buku ajar ini diibaratkan itu adalah hasil akhirnya nanti. Tapi sebelum hasil akhirnya nanti, saya tentu ingin mendengarkan saran, masukan yang positif membangun untuk buku ajar yang akan saya nanti presentasikan di seminar hasil tertutup hingga terbuka di kemudian hari. Izin Pak Dr. Agung, saya presentasi ya Pak. Oke, silakan Mbak. Oke, siap Bapak. Jadi dalam kesempatan pagi hari ini saya itu diminta untuk mendemonstrasikan oleh promotor kami untuk uji validitas eksternal yang mana dalam hal ini saya percayakan kepada Bapak Dr. Agung Nugroho untuk memberikan masukan sarannya yang membangun, karena buku ini sebenarnya bukan buku eh, yang luar biasa Bapak. Ini hanya hasil hasil olah pikir dan rasa kami ketika saya dibantu oleh Bapak promotor untuk menyusun buku ajar PAI, yang mana buku ajar ini berbeda dengan buku ajar PAI pada umumnya, karena buku ajar ini dikhususkan untuk eh, mahasiswa yang ada di perguruan tinggi umum, bukan di perguruan tinggi agama PTKI atau buku perguruan tinggi Islam agama baik negeri ataupun swasta seperti UIN atau sekolah institut atau universitas swasta lainnya. Jadi buku ajar ini Bapak, saya masukkan ke dalam digital dalam bentuk website dengan judul bukuajarpai.com. Jadi harapannya adalah semua mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi umum dapat mengakses buku ini dengan mudah melalui gawainya atau gadgetnya, handphone, tabletnya, iPadnya atau tabnya, bahkan menggunakan komputer atau laptop yang bisa diakses dengan menggunakan internet tentunya. Jadi buku ajar ini Bapak, tampilan luarnya saya desain dengan dua klik, yaitu tonton pengantar atau mukadimah berupa pengantar buku ini yang terhubung dalam video, dan di dalam buku ini juga ada sekilas tentang buku dan lain sebagainya, dan jika ada pertanyaan itu langsung terhubung dengan eh, WhatsApp pribadi atau penulisnya yaitu saya sendiri Bapak. Dan buku ajar ini harapannya nanti bisa menjadi praktik baik perkuliahan agama Islam baik di perguruan tinggi umum tempat saya mengajar dan hingga dipakai oleh perguruan tinggi umum lainnya di provinsi atau bahkan di tingkat nasional se-Indonesia. Itu harapannya Bapak. Saya izin klik Bapak yang tulisan baca sekarang. Jadi buku ajar ini Pak ada gambaran, karena sifatnya buku ajar, saya desain buku ini mulai dari cover hingga penutup atau sampul belakang itu menggunakan prinsip-prinsip penulisan buku ajar yang sebagaimana mestinya. Di mana di dalam buku ajar ini tentunya juga ada rencana perkuliahan semester, kemudian ada glosarium, ada rangkuman dan soal dan seterusnya. Jadi untuk tampilan depannya Bapak, buku ini saya daftarkan juga ISBN-nya di salah satu penerbit yang ada di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang hari ini buku ini
baru saja keluar International Standard Book Number-nya atau ISBN-nya. Dan harapannya buku ini nanti juga bisa menjadi khasanah keilmuan untuk mahasiswa yang mengampu atau mengambil mata kuliah agama Islam dimanapun berada. Jadi buku ini memiliki pembeda, Bapak, yang biasanya ada yaitu pendidikan agama Islam secara umum, tapi kalau di sini adalah buku ajar pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Jadi saya selipkan berpikir kritisnya atau critical thinking kepada para mahasiswa yang dapat menganalisis secara saksama dengan sadar sehingga nanti luarannya adalah buku ini tidak hanya mengajarkan runtutan keislaman pada mahasiswa tapi mereka juga bisa menganalisis mana yang baik, mana yang tidak baik, mereka juga bisa bermoderasi beragama, mereka juga bisa eh, menguji petik atau mengambil kesimpulan-kesimpulan dari buku ini. Jadi di halaman sampulnya seperti ini, Bapak. Kemudian di halaman berikutnya dari buku ini saya juga mencantumkan kata pengantar yang mana buku ini saya sudah tulis dan selesai pada tanggal 31 Juli 2025. Kemudian masuk layout dan seterusnya sampai akhirnya di bulan Desember awal tadi ISBN-nya sudah keluar. Buku ini terdiri dari 14 bab. Harapannya adalah 14 bab ini berdasarkan dengan 14 kali pertemuan efektif perkuliahan. Jadi buku ini digunakan dalam satu semester, Bapak Dokter. Nanti saya mohon masukannya. Jadi ada 14 bab. Di setiap bab itu dilengkapi dengan rangkuman soal dan kunci jawaban yang berangkat dari rencana perkuliahan semester yang CP CP-nya itu ada 5, CPMK-nya ada 14, dan CPMK-nya pun ada 14. Deskripsi singkatnya dan pustakanya dan lain sebagainya itu saya sesuaikan dengan keputusan dari waktu itu Kementerian Pendidikan Tinggi atau Saintek yang sebelumnya sekarang Pendidikan Dikti dan Saintek yang dulunya Kemendikbud Dikti Saintek itu ada mengisyaratkan mata kuliah wajib agama Islam di perguruan tinggi umum dan dari situ studi lanjutannya kami bedah berdasarkan analisis dan kesepakatan dari promotor sehingga buku ini akhirnya dibagi menjadi 14 bab. Dari 14 bab ini semuanya dilengkapi dengan standarisasi kurikulum terbaru, Bapak, yaitu kurikulum OB di perguruan tinggi. Saya mungkin belum sempurna, tapi saya mencoba menyempurnakan kurikulum OB dengan satu indikasi kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Jadi untuk buku ini RS-nya itu sudah ada dalam buku, Bapak. Saya lampirkan juga dan ada catatannya, kriteria penilaian dan sebagainya sampai kepada setiap bab itu didasarkan atas misalnya CPMK 1, sub CPMK 1, indikator sehingga kemampuan berpikir kritisnya saya langsung lampirkan, Bapak. Jadi ini yang menjadi pembedanya atau novelty yang besar, harapan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat revolusi industri 4.0, society itu 5.0, dan nanti mungkin akan ada lagi digitalisasi lainnya yang lebih dahsyat lagi dan harapannya buku ini bisa membersamai, Bapak, bisa mengikuti rekam jejak tersebut. Jadi ketika seperti itu mahasiswa membaca CPMK dan sub CPMK-nya mereka akan lihat, Bapak, misalnya di bab 1 agama Islam dalam pengembangan manusia seutuhnya dan sarjana muslim yang profesional. Nah, jadi saya membuka dengan mukadimah pada bab ini akan dibahas seterusnya. Kemudian ada peran agama Islam, konsep dasar manusia, dan itu Bapak izin saya juga mencantumkan Quran surah Al-Zariyat ayat 56 dan definisinya. Karena ternyata konsep dasar manusia menurut Islam itu juga tertuang juga dalam Quran surat Az-Zariyat, yaitu tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi nuansa-nuansa akademik dan keagamaan keislaman khususnya itu sudah tertera dalam buku ini. Dan saya juga sudah melaksanakan uji validitas terhadap penulisan pelafalannya dan sudah mendapatkan praktik baik ya sesuai karena memang
penulisan lafaz Al-Qur'annya ini saya susun berdasarkan ini Bapak, berdasarkan kaidah Quran digital dari Kemenak. Jadi penulisan Arabnya atau harokatnya ini sudah insya Allah sudah sesuai dan kemarin sudah berhasil juga dianalisis oleh para teman-teman yang mengerti lebih jauh tentang penulisan agama ini. Kemudian ada C, pembentukan pribadi beriman dan bertakwa, peran pendidikan agama Islam, menghubungkan pendidikan, hingga dan seterusnya itu sampai di akhirnya Bapak izin saya mencantumkan rangkuman Bapak. Jadi setiap bab itu ada rangkumannya. Rangkuman dari poin-poin ABC dan seterusnya. Dan setelah itu ada soal dan kunci jawaban karena berangkat dari buku ajar, konsep buku ajar secara universal adalah bila mana buku itu memenuhi komponen yaitu dari sistematika, dari RPS, dari sub CPMK dan seterusnya sampai rangkuman soal dan kunci jawaban bahkan glosarium. Nah, selesai bab satu, kemudian bab 2 juga demikian Bapak. Di bab 2 juga ada CPMK 2, sub CPMK 2, indikator hingga kemampuan berpikir kritis. Dan bab 2 konsep bertuhan sebagai determinan dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa dan seterusnya. Dan uniknya buku ini Bapak saya desain seakan-akan membaca buku seperti buku konvensional. Mereka tinggal menggeser dan saya tambahkan suara. Nah, itu Pak, mungkin ini menjadi pembeda buku saya dengan buku-buku digital yang sudah pernah ada. Tiba-tiba saya berinisiatif kalau buku itu dibaca tanpa suara kok kayaknya nggak ada gesekan-gesekan bunyi yang memengaruhi kemampuan berpikir kita, baik berpikir kritis untuk otak kiri kita dan suara-suara atau gambar-gambar atau bunyi-bunyi untuk kemampuan analisis kita untuk mengaktifkan otak kanan kita. Jadi ada nuansa nuansa perkembangan apa ya Pak, otak kiri dan otak kanan juga ketika membaca buku ini. Di bab 3 demikian sampai sampai terakhir Bapak. Dan uniknya saya juga desain buku ini tidak hanya dibaca seperti itu tapi bisa diklik di kotak 4 itu Bapak. Jadi teman-teman ini sudah sampai bab berapa membacanya. Dan itu juga bisa bahkan sampai tahu bab berapa kita sekarang ya. Itu dari samping pojok kiri layar itu Bapak. Dan ini bisa diakses di handphone juga bisa, di laptop juga bisa, di tablet juga bisa, di komputer PC juga bisa. Dan ini harapannya buku ini nanti akan menjadi nuansa pembeda untuk ke depan tentang penulisan buku akademik yang dalam hal ini karena kita sudah memasuki era digital, jadi buku-bukunya ke depan juga pasti akan banyak yang memanfaatkannya seperti ini. Jadi ketika saya klik salah satu di halaman samping, bukunya juga akan terrecord di halaman samping. Nah ini terakhir ada glossarium. Kata-kata kunci yang mungkin tidak semua mahasiswa tahu. Ada definisi-definisi dari glosarium itu sendiri. Kemudian daftar pustakanya saya menggunakan daftar pustaka versi Turabian, Bapak, karena memang Turabian di sini adalah eh, dari arahan dari Bapak promotor kami, karena di pedoman penulisan karya tulis kami di kampus Universitas Islam Sultan Idris Samarinda itu menggunakan Turabian 8, Bapak. Jadi ada catatan kaki dan daftar pustakanya pun akhirnya menyesuaikan. Footnote ini memang kasanah dari kasanah kebiasaan yang ada di UIN tempat kami menuntut studi ini, Bapak. Dan ini saya sedikit cerita, Bapak, tentang mungkin biografi saya, Bapak. Saya harus mengatakan hal ini pada kesempatan FGD hari ini karena saya niat awal saya adalah sebagai dosen selalu berkomitmen untuk memajukan kualitas pendidikan agama Islam di Indonesia dengan mengedepankan pendekatan yang holistik dan relevan dengan perkembangan zaman. Selebihnya, saya mengharapkan buku ini juga bisa menjadi bahan pelatihan baik untuk pembaca seperti guru, dosen, dan dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran agama Islam di tingkat perguruan tinggi. Saya juga termasuk aktif Bapak bersosialisasi melaksanakan Tridharma di kampus saya sendiri dan harapannya ketika nanti saya berhasil menyelesaikan studi ini, buku ini akan saya gunakan Bapak untuk proses belajar mengajar karena sudah berdasarkan uji analisis, validitas, kepraktisan dan keefektifan tentunya.
Jadi harapan bersama Bapak buku ini nanti ke depan menjadi buku yang bermanfaat tidak hanya bagi diri saya, tapi bagi mahasiswa, bagi pembaca dimanapun mahasiswa itu berada. Dan ini saya sudah berikhtiar open access Bapak. Jadi open access selama 3 tahun ke depan buku ini bisa diakses. Dan ketika ada perubahan akan menyesuaikan perkembangan zaman yang ada dan tidak hanya digunakan oleh kampus saya sendiri, tapi kampus-kampus sekitar Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bahkan se-Indonesia Raya ketika memang buku ini dianggap layak, memiliki keefektifan dan kepraktisan, buku ini akan menjadi satu hal yang sangat bermanfaat dan menjadi amal jariah yang bisa saya kerjakan berkat bimbingan Bapak Bapak promotor, Bapak Ibu dosen penguji, dan tentunya Bapak-Bapak dalam hal ini Bapak Dr. Agung Nugroho Catur Saputro yang sudah melihat atau menguji validitas keefektifan atau kepraktisan buku saya. Baik, mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan dari kesempatan hari ini. Tentunya tidak lupa saya selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala nyalah yang bisa membukakan saya untuk bisa mengetik buku ini hingga menyusunnya dan hari ini bisa mempresentasikan di depan Bapak Dr. Agung Nugroho. Mungkin saya kembalikan Bapak kepada Bapak. Saya mohon kritik, komentar, sarannya. Saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, terima kasih untuk eh, waktunya Pak Ani. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, Waalaikumsalam. yang pertama, Alhamdulillah saya ucapkan selamat untuk Pak Hani sudah sampai ke tahap ini ya. Ini adalah produk penelitian disertasinya. Semoga ke depannya selanjutnya dimudahkan dalam tahap-tahap penyelesaian disertasinya ini ya. Oke, Pak Hani. Eh, Amin. Berdasarkan paparan Pak Hani tadi, secara umum buku ajar pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi umum yang Pak Hani susun ini secara umum sudah menurut saya sudah memenuhi kriteria untuk sebuah buku ajar ya secara umum itu karena komponen-komponen dalam buku ajar itu sudah terkandung dalam buku ini. Jadi dari mulai dari jelas dari cover, kemudian ada pengantar, daftar isi, kemudian kurikulumnya ya yang jadi apa namanya RPS ya tadi itu kemudian bab dan urean-ureannya sampai tadi ada glosarium dan biodata penulis. Secara umum sudah ini ya sudah terpenuhi untuk kemudian tadi juga ada apa namanya dan soal mungkin ada soal ya soal ada soal dan untuk apa kunci jawabannya ini sebagai pelengkap menjadi ciri khas dari sebuah buku ajar karena kalau untuk buku teks atau buku referensi itu kan tidak mengharuskan harus ada soal-soalnya. Jadi ada soal, ada rangkuman, ada kalau dari capaian pembelajaran itu menjadi ciri khas sebuah buku ajar. Makanya tadi saya katakan secara umum itu produk buku ajar Pak Ani itu sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah buku ajar gitu. Nah, sekarang saya akan coba meninjau lebih dalam lagi dari buku ajar yang Pak Ani paparkan tadi. Jadi ini saya apa namanya coba untuk memberikan saran, masukan, tanggapan berdasarkan pengalaman saya selama ini menulis buku ajar, ya. Terlebih pengalaman ketika ini Pak Ani. Jadi waktu saya dulu sedang S2, tahun 2006, saya pernah ikut penulisan buku pelajaran MIPA ya. Bidang saya kimia, jadi saya nulis buku pelajaran kimia untuk Madrasah Aliyah di Kementerian Agama di pusat di Jakarta. Jadi saya pernah mengikuti itu, ya alhamdulillah dapat juara satu Pak Hani. Itu jadi itu pengalaman pertama saya ikut lomba nulis buku pelajaran. Nah, karena di Kemenak ini kan Pak Hani kuliahnya di UIN ya, jadi pasti kan ada kaitannya kan. Jadi di Kemenak maka dari Kemenak dari kementerian itu ya meminta untuk ciri khas
agamanya harus terlihat itu. Itu jadi lomba itu adalah buku pelajaran MIPA, matematik, fisika, kimia, biologi. Tapi dari menterinya meminta ada ciri khas keagamaan karena ini untuk madrasah aliyah dan pondok lah gitu. Sekolah-sekolah Islam terpadu gitu. Ya artinya berarti saya harus mengintegrasikan agama dalam buku itu. Nah, sehingga dari situlah saya kemudian mencoba untuk memasukkan komponen-komponen keislaman masuk dalam buku itu. Nah, dalam buku itu ya, saya juga sebelumnya mempelajari buku-buku pelajaran yang beredar di pasaran, Mbak Ani. Saya mencoba searching dan lain-lain survei. Saya ingin apa yang saya harus memunculkan yang berbeda dengan buku saya. Ya, buku saya tidak boleh sama dengan buku yang ada di pasaran. Kenapa? Ini untuk lomba, kan gitu. Kalau sama, berarti buku saya nggak ada istimewanya, kan gitu. Nah, ini sama dengan Pak Ani. Ini buku ini adalah produk disertasi. Ya pasti harus ada novelty-nya, kan? Ada kebaruan, ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh buku ajar agama Islam yang sudah ada sebelumnya. Nah, berarti harus ada sesuatu yang baru dan harus ada yang istimewa dari buku ini. Gitu. Nah, di buku saya dulu itu saya memasukkan pertama adalah kutipan ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis. Ya, yang itu tidak ada di buku kimia di pasaran. Saya masukkan itu. Kemudian gaya penulisan Pak Ani, gaya penulisan juga saya bedakan. Kalau di buku-buku biasanya adalah langsung bab kemudian pada bab ini kita akan pembahasan apa? Saya tidak, saya berikan dulu permasalahan kontekstual. Ya. Kemudian saya berikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengiring pembaca siswa itu tertarik pada materi itu. Jadi pertanyaan itu terkait dengan peristiwa kasus kontekstual sehari-hari, yang itu nanti pemecahnya adalah dari tema atau topik yang dipelajari di bab itu. Ini kalau dalam proses pembelajaran masuknya di apersepsi. Persepsi. Jadi menggiring anak siswa kalau ini pembaca ya itu langsung nyantol gitu ya, tertarik. Iya, ini pertanyaan jawabannya gimana? Nah, jawaban itu akan dia dapat ketika dia sudah mempelajari bab itu. Nah, persepsi ini. Nah, untuk komponen ini di buku Pak Hani saya belum menemukan. Ya. Gitu. Nah, saran saya mungkin bisa ditambahkan Pak Hani untuk Iya. pengantar bab. Jadi setelah judul bab kan gitu Pak Ani langsung nuliskan pada bab ini akan diulas apa gitu kan? Itu kan kayak pengantar biasa gitu. Ya, mungkin Pak Ani bisa memasukkan pengantar yang istimewa. Yang lain dari yang lain yang belum pernah ada di buku agama lain. Itu. Nah, jadi kayak kayak apa namanya engagement ya untuk mengikat mahasiswa pada topik. Jadi ketika membaca itu sudah tertarik dulu, sudah diikat oleh pengantar tadi sehingga harus membaca, kalau enggak dia enggak paham. Gitu Ani. Gitu. Itu saran pertama saya Pak Ani. Yeah. Sampai direkam, dicatat untuk saran saya ini mungkin nanti Oke, juga Pak. bisa. Okay. Langsung saya ketik ini, Pak. Untuk saran pertama adalah apa namanya tadi? Memasukkan pengantar yang menarik, yang menarik pembaca terkait topik yang akan dikaji di buku itu. Jadi bisa berupa kasus-kasus yang konteks. Ini kan saya pikir sangat relevan dengan karena Pak Hani menulis buku PAI untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, kritis. Karena agama ini kan sebenarnya untuk membantu memandu umat manusia itu menjadi hamba makhluk yang berakhlak baik. Berarti agama ini harusnya membumi kan? Siapa? Ya, nah, berarti bagaimana peran agama ini, pentingnya agama ini, urgensi agama ini dalam memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dari situ Pak Anies bisa mengambil kasus-kasus kejadian, mungkin dari kejadian di misalnya kalau sekarang kejadian banjir di Sumatera dan lain
itu pasti kita bisa kaitkan dengan topik-topik di agama kita. Nah, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut mahasiswa itu berpikir kritis. Ya, gitu. Dan jawabannya itu nanti ada di bab-bab itu, di paragraf-paragraf Ya, itu. Gitu, iya. Ani. Karena buku ini untuk meningkatkan berpikir kritis, ya gitu. Itu ya nyambung ya dengan ini ya. Itu. Nah, Nyambung Pak Dokter. ya. Siapa? Ya. Maka terkait karena ini buku ini khusus istimewa berbeda dengan buku PA yang lain karena ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Menurut saya buku Pak Ani perlu ditambahkan semacam fitur atau apa ya? Itu yang di buku itu memang ada komponen untuk terkait berpikir kritis mahasiswa. Gitu. Bukan soal ya, tetapi kalau soal kan kadang terkait kognitif ya, Kognitif. pemahaman materi. Tapi kritis itu lebih menurut saya lebih ke bagaimana peran agama itu dalam menjadi sebagai solusi atas permasalahan kehidupan nyata. Nah, ini saya pikir ini menuntut mahasiswa berpikir kritis, gitu. Nah, tapi tinggal disesuaikan dengan tema-tema di setiap bab itu. Jadi Oke. mungkin ini bisa nambahkan nanti dalam buku itu sebuah kayak dalam bentuk box ya, kotak apa itu fitur itu tentang apa namanya renungan misalnya, renungan, contemplation itu, berkontemplasi itu, merenung itu, kasus-kasus dibuat kasus mungkin ambil dari berita-berita nasional seperti itu, kemudian di situ berikan sebuah pertanyaan untuk biar mahasiswa itu bagaimana tanggapan mereka terhadap kasus seperti itu. Yang dimaksud itu ada sangat terkait dengan materi di bab itu. Nah, itu saya pikir di buku lain mungkin belum ada, ya, karena saya Betul, pikir Pak. buku-buku agama ya. Jadi secara umum penulisan buku Pak Hani ini secara umum ya itu masih sama ya, sama buku yang biasa gitu. Makanya ini Biasa. perlu dibuat istimewa Siap, Pak Dokter. gitu ya. Udah saya catat Karena ini. ini pertama adalah sebuah karya disertasi, sebuah karya masih S3. Ini harus luar biasa menurut saya. Tidak boleh biasa-biasa saja gitu. Maka harus Masya ada Allah, Pak. sentuhan-sentuhan yang apa ya? Yang buku ini memang orang-orang pembaca melihat tuh layak ini S3. Ini kalau orang biasa ya nggak bisa. Ini memang karya luar biasa, Oke. sebuah karya S3 gitu Pak. Karya dokter lah. Itu yang pikiran saya itu seperti Pak Ani. Sebuah karya, ada orang itu membaca buku Pak Ani itu langsung, wah ini memang layak, ini memang pantas, ini karya eh, untuk disertasi atau dokter gitu. Gitu. Jadi berarti buku Pak Ani harus istimewa memang, harus dibuat lebih Oke. istimewa. Gitu. Ya itu. Jadi Pak Ani bisa menambahkan kalau saya baca fitur ya, fitur-fitur Itu. tambahan Pak Ani. Jadi mungkin bisa bisa Pak Ani masukkan integrasikan dalam body text, bisa juga Pak Oke. Ani buat kayak box-box fitur sendiri. Ya. Kotak Jadi ya, Pak ya. seperti buku saya yang dulu saya ikutkan lomba di Kemenak itu yang dapat juara satu itu ternyata ketika saya presentasi kemudian ditanggap oleh Dewan Juri, ternyata di Dewan Juri itu menyoroti karena membandingkan dengan karya-karya peserta yang lain. Jadi buku Yang saya lain. itu dipuji. Jadi dipuji oleh Dewan Juri waktu Dewan Juri jadi profesor dari ITB itu eh, dan dari UIN Jogja ya UIN Syarif Hidayatullah itu. Ya, itu dipuji karena fitur-fiturnya Pak ini. Kalau dari materi memang oh buku saya itu materinya paling lengkap. Ya memang saya susun berdasarkan kurikulum yang berlaku kan. Tapi fitur-fitur yang saya masukkan itu mendapat pujian. Apa fiturnya? Satu adalah saya memasukkan misalnya adalah tokoh-tokoh kimia yang menginspirasi. Termasuk tokoh-tokoh ahli-ahli kimia Muslim. Karena kan saya itu kemenak ya. Saya Kemana? memasukkan tokoh-tokoh ahli Muslim. Misalnya Profesor Ahmad Jiwel yang profesor kimia yang dapat Nobel Prize. Nah itu saya masukkan di buku lain tidak pernah ada. Saya masukkan itu profilnya itu
dalam materi kimia, Pak. Nah, ini menjadi menarik. Kedua Menarik, adalah Pak. yaitu tadi kayak mini biografi dari tokoh-tokoh kimiawan itu yang menginspirasi, ya. Dan penyajiannya pun saya buat agak menggelitik, Pak. Ya. Jadi jadi tidak judulnya tidak biasa, memang judul yang menggelitik, gitu ya. Misalnya itu saya nyari misalnya Arrhenius, ya. Arrhenius itu adalah di dalam kimia. Itu adalah teorinya adalah hasil disertasinya itu hampir ditolak oleh penguji. Ya. Jadi hampir DO gitu. Seorang penerima hasil Nobel Prize disertasinya hampir ditolak oleh pengujinya. Di lulusan pun dengan kayak dikasih ya nih. Tetapi kemudian 10 tahun kemudian itu diakui oleh dunia dan dapat Nobel. Jadi hal-hal seperti itu saya olah dalam sebuah kalimat judul yang kalau sekarang ya menggigit, engagementnya tadi terasa Iya, sekali Pak. gitu kan. Nah, jadi ketika membaca itu siswa itu bisa terinspirasi. Oh, ini ya perlu ketekunan. Ini kan sangat terkait dengan karakter dan lain-lain kan gitu kan. Oh ternyata ilmuwan itu juga sangat ini ya, sangat tekun. Mereka ada risiko yang harus mereka hadapi sampai hampir karya teorinya itu ternyata yang sekarang teori itu sangat berguna dalam perkembangan ilmu kimia, kemajuan ilmu kimia, ternyata dulu pernah ditolak oleh para ahli, Disertasi, Pak. nggak diakui lah dari situ sesuatu yang apa itu saya jadikan sebagai ini Pak Ani, apa fitur untuk menambah nilai plus dari buku saya. Kemudian yang kedua adalah ini apa namanya saya tambahkan artikel-artikel waktu itu kan internet belum begitu apa majunya seperti sekarang. Jadi akses internet masih ini kan. Nah, itu saya tambahkan artikel-artikel yang dari internet. Itu mendapat pujian dari itu. Kenapa? Itu adalah eh, artikel itu adalah artikel yang terkini, yang sekarang, yang up to date, yang mutakhir. Nah, itu berarti mengajak siswa untuk mengenalkan kimia yang mutakhir, tidak sekedar teori-teori lama, tapi pengetahuan yang terbaru. Nah, itu mendapat apa pujian positif. Ya, Pak. Bukunya masuk jaringan. Saya, masih menunggu terlebih dahulu sepertinya. Oke.
Nampaknya Pak Dr. Agung sedang terkendala jaringan. Kita masih menunggu terlebih dahulu konfirmasi dari beliau, namun secara umum saya sudah dapat menyimpulkan bahwasanya perlu penambahan-penambahan di buku ajar ini untuk kebaikan dan keterbacaan bagi para mahasiswa. Luar biasa para validator dari kemarin hingga hari ini. Kita masih menunggu sejenak. Sudah on lagi ya Pak Ani? Iya, monggo Pak Dokter. Matur suwun nggih Pak. Silakan Nggih, Bapak. Saya sudah catat nggih. semua ini Pak tadi. Nggih, ngapunten Pak. Makanya tadi agak loh kok tahu-tahu kok ini nutup jaringannya, Iya. ya jaringan tempat saya sepertinya sedang ini Biasa Pak nggak kalau di tidak stabil. penghujung-penghujung begini tidak stabil nggih. Monggo Bapak, Nggih. silakan. Nggih, saya lanjutkan ya Pak Andi. Jadi tadi terkait fitur ya tadi ya fitur-fitur Betul. yang itu tadi. Jadi Pak Andi perlu saran saya menambahkan kayak fitur-fitur yang eh, kayak apa ya? eh, Mungkin lebih enak bukan bagian dari body text, karena kalau dari body text itu kan harus nyambung alurnya harus ngalir gitu. Nah, kalau di dalam bentuk box-box kayak fitur seperti itu bisa loncat, tetapi itu sebenarnya pendukung tema itu. Jadi mungkin lebih difokus tentang berpikir kritisnya dari masa dengan kasus-kasus apa diangkat. Jadi mendukung terkait tema itu, penggunaan tema apa kita anggap pemahaman masa tentang materi agamanya itu digunakan untuk memecahkan kasus-kasus yang kontekstual tadi. Jadi bisa agak loncat dengan buat fitur box itu. Ya. Eh, Kemudian
di bab tadi Mbak Ani sudah menambahkan tentang rangkuman ya. Jadi memang Rangkuman. rangkuman itu dalam buku ajar menjadi bagian komponen dari buku ajar karena itu membantu pembaca mahasiswa lebih apa namanya bisa mengetahui lebih ringkasnya poin-poin pentingnya apa di rangkuman itu ya. Nah, kemudian itu ada soal dan kunci ya, Pak Kunci Ani. Nah, jawaban. eh, menurut saya ini saran saja. Mungkin kuncinya itu bisa dipisah, Pak Ani. Dipisah Tidak gimana? jadi langsung. Jadi soal kunci itu nanti taruh di belakang. Ya, ini memberikan untuk apa ya, mana memberikan pengalaman mahasiswa untuk mereka tidak sekedar membaca. Kalau hanya ada soal kemudian kunci, mahasiswa itu hanya baca soal kemudian baca jawabannya. Nah, di situ kurang kurang mendukung pada proses berpikir kritisnya. Ya. Jadi kunci itu nanti Pak Ani manfaatkan ya sebagai verifikasi atas hasil dari mahasiswa itu mengerjakan soal itu. Nah, jadi mahasiswa mengerjakan dulu, mereka nanti bisa mungkin memang perlu disinggung nanti dalam kata pengantarnya atau pokoknya yang terkait fasilitas itu bahwa kerjakan dulu, habis itu cek kebenaran jawaban Anda dengan melihat kuncinya, gitu lah. Jadi kunci itu Ya, bukan Pak. sebagai apa namanya untuk verifikasi kebenaran atas hasil jawaban mahasiswa. Tapi kalau ditampilkan langsung itu seperti bacaan teks biasa, kurang greget gitu. Itu. Ini saran saya Pak Ani untuk jadi karena ini perlu apa namanya di manage agar apa yang sudah ada di buku Pak Ani ini di manage menjadi lebih tadi gitu. Apa namanya lebih karena ini berpikir itu memang mendukung ke proses berpikir itu Pak Ani. Itu. Kemudian ini Pak Ani ya. Ya dan berdasarkan juga pengalaman saya nulis buku ajar selama ini eh, saya ini memberikan saran Pak Ani menambahkan di awal bab itu semacam ini kalau saya namanya peta konsep ya. Kita konsep. Jadi peta konsep atau boleh juga peta pikiran ya mind map itu ya. Kalau Iya, peta mind map. konsep itu kan lebih kaku karena dari konsep utama diturunkan ke konsep-konsep subnya. Kalau peta pikiran lebih fleksibel dalam ini penyajian karena mengalir itu kan memancar. Nah, jadi di awal bab jadi ada kunci-kunci di situ ya, konsep-konsep penting ya di situ. Jadi untuk peta konsep itu di awal bab itu berguna untuk membantu pembaca mahasiswa itu apa namanya memperoleh gambaran umum tentang apa yang ada dalam bab itu, konten dan bab itu. Ya. Jadi memberikan gambaran umum gitu. Tapi detailnya mereka harus membaca bab itu. Ya. Ini kalau dalam proses pembelajaran kan ada kan namanya orientasi kan. Dan Ada persepsi, motivasi, orientasi. Nah, peta konsep itu sebagai orientasi Pak Ani. Jadi memberikan lingkup cakupan materi yang akan dibahas dipelajari mahasiswa. Nah, ini bisa disajikan dalam satu interface, satu halaman berisi tentang peta konsep itu. Itu dulu saya lakukan di buku-buku yang ajar sudah saya tulis. Bahkan ya saya buku ajar ya saya tulis untuk perkuliahan saya juga saya buatkan peta konsep seperti itu. Ya. Dan itu memang eh, dari pemerintah dulu Kemendikbud dulu buku-buku ajar Kemendikbud dulu memang membuatkan itu peta konsep itu Pak Ani. Jadi itu saya pikir itu memang sudah jadi pola penyajian buku walaupun mungkin tidak semua buku ajar kan tidak ada. Tapi saya pikir kalau di tingkat SMA itu hampir semua buku ajar itu sekarang pasti ada peta konsepnya. Nah, di perguruan tinggi kan belum populer, belum familiar gitu. Nah, ini kalau Mbak Ani adopsi berarti menjadi nilai plus gitu. Menambah keistimewaan buku Mbak Ani, gitu kan? Gitu. Jadi peta konsep atau peta pikiran, mind map gitu. Nah, di situ kan di peta konsep kan ada konsep-konsep kunci kan Mbak Ani.
konsep-konsep kunci itu kan, keyword-keyword itu. Nah, tadi kan Mbak Ani mencantumkan glosarium kan. Nah, Oke. jadi dari situ ada kesambungannya. Jadi kata kunci itu, ya, keyword-keyword itu, ini penjelasannya ada di glosarium. Pengertiannya apa? Tetapi itu kata-kata kunci itu bisa memberikan gambaran ke mahasiswa tentang materi ini keywordnya apa saja, yaitu. Nah, nah, eh, saya jadi terpikir terkait dengan karena ini digital. Nah, saya lihat deh dari paparan Pak Hani tadi, Pak Hani sudah bagus karena mahasiswa bisa ngeklik pengen halaman berapa. Nih, tadi saya itu sempat mau memberikan saran itu, ternyata Pak Hani sudah ada ya. Jadi Oke. loncat-loncat halaman sudah tidak harus urut gitu. Nah, Oke. tapi saya berpikir lebih lanjut. Eh, ini mahasiswa memang sudah bisa pembaca bisa loncat-loncat halaman. Tapi loncatnya ini dasarnya apa? Nah, saya pikir dasarnya adalah tema, keyword. Emang. Nah, berarti eh, mungkin di fitur digital booknya Pak Hani itu perlu ada tambahan, mahasiswa bisa searching atau bisa loncat pengen kalian berapa berdasarkan keyword. Kata kunci Pak ya. Kata kunci. Nah, kata kunci itu kan adanya ditemukan di peta konsep tadi. Jadi ibaratnya gini, saya pembaca, saya pengen, oh ini ada peta kunci ini, oh saya pengen mendalami tentang apa sih Mas, misal di situ ada oh eksan gitu, eksan itu apa? Oke, saya masukkan di situ, muncullah halaman yang membahas tentang konsep ihsan. Nah, gitu. Jadi lebih ini apa namanya navigasinya itu lebih ini. Iya betul Kan Pak. karena Betul. digital, buku digital gitu. Jadi tidak sekedar loncat halaman, tetapi bisa loncat by tema. By tema. Mm-mm. Jadi ini di buku digitalnya, di aplikasi digitalnya ditambahkan kayak semacam searching ya, searching atau Searching. navigasi itu lah, navigasi by tema. Nah, jadi mahasiswa bisa loncat-loncat itu. Gitu. Saya pikir karena digital itu memang harus memberikan aksesibilitas yang fleksibel, tidak kaku. Kalau buku buku cetak kan kaku gitu kan. Ya, lah, namanya digital itu harusnya lebih dari itu. Makanya saya pikir ini perlu ditambahkan di buku digitalnya ini, gitu. Nah, kemudian masih terkait kata-kata kunci ini, kalau di buku apa namanya ya punya Pak Ani, ini saya sarankan juga ditambahkan namanya indeks, Pak Ani. Indeks. Ah, ah. Jadi biasanya di buku-buku teks, buku ajar yang ini, itu ada indeksnya buku-buku itu. Kan di belakang itu kan ada indeks kan. Indeks itu sebenarnya adalah letak dari apa istilah-istilah kata-kata keyword-keyword tadi letaknya di halaman berapa. Ini. Berapa? Nah, ah, ah. Ya, memang ini tadi nyambung dengan tadi apa namanya validitas navigasi tadi. Tapi di kelengkapan bukunya ini saya pikir perlu. Jadi Indeksnya Pak. sebelum glosarium ada indeks, ya indeks kata-kata kunci tadi di halaman berapa gitu. Kalau di digital ya harusnya indeks itu bisa di hyperlink ketika saya buka di indeks itu ngeklik Xan gitu langsung ngelink ke halaman yang membahas tentang konsep ihsan itu. Kalau di buku cetak kan munculnya halaman, oh halaman sekian, oh saya perlu buka halaman sekian untuk cari eh, tentang tema ihsan gitu. Tapi kalau digital harusnya cukup apa link gitu kan, klik itu langsung muncul gitu. Nah, ini mempermudah apa namanya aksesibilitas dalam buku digital ini, gitu Pak nih. Ya, itu. Bentar saya tadi beberapa nyatet, Pak Ani. Saya pagi mikir-mikir apa ya yang perlu diimprove dari bukunya Pak Ani. Gitu. Ya. Oke, peta konsep sudah tadi. Mm-mm. Oh, ini Pak Ani. Eh, tadi Pak Ani kan sudah menyajikan capaian pembelajaran, ya, CP ya di awal ya. Lah, itu mungkin letaknya perlu dirubah, Pak Ani. Jadi, kok sepertinya menurut saya agak kurang enak CP baru judul bab.
Mungkin malah itu judul bab baru CP-nya. Judul Jadi bab judul bab bab 1, kemudian CP, ya, kemudian peta konsep, peta konsep. dan kata-kata kata kunci ya. Jadi bawah peta konsep ada kata kunci. Kata kuncinya apa saja untuk bab itu. Nah, baru ke penyajian materi. Kemudian materi. Gitu. Iya. Kan jadi lebih terarah itu ya. Oh, bab ini terkait apa? Nah, baru apa CP itu kan sebenarnya ketujuan ya Pak Ani. Iya, Hmm. benar Pak. Atau menurut Pak Hani memang lebih ini enggak dari keterbacaan mahasiswa itu membaca CP itu, CP indikator itu dengan kalau dirubah dengan cukup tujuan. CP jadi tujuannya Pak ya. Nah, tujuan pembelajaran karena ini buku ajar kan berarti kayak KBM tujuan pembelajaran. Enak mana Pak Ani? Kalau kemarin itu Pak Dokter dari saran promotor itu Mm-mm, karena ini konsepnya buku ajar, urutannya mm-mm, itu seperti ini Pak. Gambaran buku universitas terbuka gitu Pak. Jadi di mm-mm, awal dia oke. tuh menyebutkan capaian pembelajaran gitu Pak, CP dan Mm-mm, CPMK-nya itu Pak. Nah, tapi mm-mm, saya berdasarkan masukan jenengan nanti kami coba diskusikan kembali gitu Pak. Ah, ah. mm-mm. Iya, Iya Pak. iya. Karena kalau selama ini yang pengalaman saya nulis-nulis buku ajar itu ya judul bab baru tujuan itu istilah. Jadi kayak dapat oh bab ini tentang apa? Nah, tujuannya apa? CP-nya apa? Lebih fokus. Baru kemudian lingkup materinya apa dari dilihat dari peta konsep itu, keywordnya kata-kata kunci pentingnya apa di konsep itu. Nah, itu memberikan panduan pembaca untuk sudah mulai lebih fokus pada apa yang mau dicari atau mau dipelajari dari bab itu. Itu ya ini sekedar sharing saja sudut Iya, pandang yang lain kan Pak Ani. Nah, nanti monggo panjenengan diskusikan dengan pembimbing, promotor mana yang lebih baik itu. Ya. Ya selanjutnya tujuan sudah kata kunci sudah. Ini Pak nih terkait konten ya teksnya, body teksnya ya. Bisa di tadi yang di bab satu Pak ini bab satu sub judul satu itu kan satu paragraf ya Pak Ani. Nah, iya Pak, dan itu bener. ternyata saya temukan di beberapa eh, Bab. sub Mm. yang lain itu. Nah, ini dari sisi apa namanya? Penyajian sebuah buku, Pak. Kok kurang menurut saya kok kurang kurang bagus. Karena hanya masuk satu judul, Satu satu bab. paragraf. Nah, ini Itu menurut saya paragraf. perlu ditambahi, ya. Siapa? Gitu. Jadi biar ini bisa menurut saya biar meningkatkan bobot dari buku ini. Kalau hanya kok masuk satu paragraf diberi judul itu satu judul sebab hanya satu paragraf. Ini kesannya kok terlalu apa nama? Kok kontennya kok dangkal gitu. Kurang-kurang mendalam. Nah, jadi kayak bobotnya kurang gitu lah. Ini saran saya di yang apa? Subbab itu yang baru satu paragraf itu perlu ditambah paragraf. Bisa juga, oh sebenarnya itu tadi yang satu paragraf panjang itu sebenarnya bisa dipenggal-penggal jadi beberapa paragraf dengan Benar-benar beberapa. ditambah sedikit tambahan-tambahan informasi gitu. Jadi agar secara ini kelihatan apa ya, ya pantas lah, layak masuk buku kok satu judul kok hanya satu paragraf itu sepertinya kurang Iya Pak. kurang nyaman untuk apa namanya ini sebenarnya itu Pak ini itu. Iya Pak. Kemudian ini terkait kadang ada kutipan ayat hadis gitu kan Mbak Ani ya Iya. kutipan ayat hadis kemudian Mbak Ani kan di bawahnya kan artinya ya terjemahnya kan Artinya, nah terjemahannya Pak. nah di situ saya menemukan di bab satu dan bab yang lain itu habis eh, terjemahnya itu Pak Ani itu langsung menyelanjutkan kalimat nah jadi dari terjemahan kemudian Pak Ani langsung melanjutkan itu. Nah, menurut saya ini kok kurang kurang bagus karena apa?
Karena dari situ campur aduk antara terjemahan itu kan kutipan ya, Pak. Kutipan Pak Ani mengutip ayat, kemudian artinya. Kemudian Pak Ani kan menjelaskan. Nah, menurut saya kok lebih baiknya penjelasan itu Pak Ani enter di bawahnya. Oh, Ya, gitu. Jadi alenia baru. Kenapa ini tidak baru. biar tidak rancu? Heeh. JJ. Karena kan ini bisa menimbulkan ambigu kerancuan. Nah, ini tuh terjemahnya kutipan atau ini penjelasan gitu. Penjelasan penulis. Ya kan sebaiknya lebih enak penjelasan di bawahnya. Jadi memang terlihat bahwa itu ayat itu kutipan ayat dan terjemahnya gitu. Ya. Nah, Pak ini sudah menuliskan surat Ad-Dariyat tadi ayat gitu kan. Nah, mungkin bisa ditambahkan kalau saya biasa saya tulis selain nama surat IS titik ya Quran surat titik Ad-Dariyat. Biasanya kalau saya tambahkan dalam kurung nomor surat itu, Pak. Nomor Nomor surat surat. titik dua baru nomor ayatnya. Ini sekalian untuk ini apa namanya melatih mahasiswa untuk mengingat oh surat ini tuh surat keberapa gitu. Di Al-Quran gitu Pak ya. Bener 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 Kalau bener. saya seperti itu karena apa sekalian biar karena memang ya KPK itu kan susah untuk surat itu surat keberapa nyari kan susah. Kalau kita nyari di Quran di Mushaf gitu, surat ini halaman berapa kan kita susah. Tapi kalau Bener Pak. ingat oh itu surat keberapa kan cepat kita langsung navigasi cepat cari JJ. surat keberapa itu. Jadi ini membantu sambil apa? Membantu pembaca untuk menambah oh surat ini dari itu surat keberapa gitu. Kalau saya seperti itu Pak Ani. Mungkin kalau itu bagus saya bisa diadopsi untuk ini kan menambah. Jadi satu buku itu memang bisa banyak manfaat pikir itu. Walaupun saya pikir ini tidak baku ya, gitu Betul Pak. surat ditambahkan nomornya gitu. Tapi dari sisi manfaat menurut saya itu baik. Kemudian ya tadi sudah nama sunat subbab. Hadis Pak Ani ya jadi dari kutipan hadis itu saya lihat kadang Pak Ani untuk mengutip hadis itu eh, tidak dilengkapi dengan perawinya ya. Oke. HR hadis Bener. lewat siapa Imam Bukhari atau Imam Muslim. Nah, saya pikir ini perlu karena kan ini hadis atau apa gitu kan itu untuk kejelaskan kan di agama kita itu kan campur aduk. Ya, ada yang nganggap itu hadis itu ternyata adalah sebuah pendapat seorang ulama. Pendapat. Jadi kan orang mengira hadis gitu. Nah, ini pentingnya mencantumkan perawinya gitu. Nah, yang jelas kalau berarti nanti Pak Ani ya karena itu hadis, saya pikir itu perlu di footnote-nya memang itu diambilkan dari kitab hadis apa gitu. Saya pikir kalau sekarang digital kan lebih mudah gitu. Cantumkan itu. Sekalian biar untuk menjaga apa namanya apa namanya keautentikan ya bahwa oh ini tuh Originalitas hadis ya ini Pak ya. otentik. Kalau orang oh ini oh hadis riwayat Bukhari Imam Bukhari kamu oh ini sahih. Nah itu kan. Tapi kalau tanpa dicantumkan itu kan jadi ini hadis siapa gitu, statusnya apa gitu kan. Eranya sekarang kan orang ini kan mempertanyakan ini kan status hadis itu Iya. dan jangan oh hadis itu F itu nah, lemah itu atau hadis palsu dan lain-lain seperti itu. Hadis palsu. Oke. Karena ini untuk sekali untuk meningkat tadi mengimprove bobot kualitas dari buku ajar Pak Ani. Hmm. Betul Pak. Sepakat. Ya, apa lagi sebentar. Kutipan hadis perawi sudah. Hmm. Tadi saya sudah nih Pak Ani tentang untuk apa fitur untuk aktivitas mahasiswa terkait dengan berpikir kritis apa enggak tadi ya? Ada Iya, ampun apa Pak. nah semacam kolom berisi kasus-kasus yang meminta mahasiswa untuk mungkin di situ settingnya bisa dalam bentuk untuk mendiskusikan atau merenung Pak Ani. Ya. Ini terkait dengan karena ini judul buku ini adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Berarti ada menurut saya buku ini perlu dilengkapi sebuah feature ya di situ yang terkait aktivitas mahasiswa berpikir kritis. Nah, itu dimunculkan di buku itu tambahan gitu. Ya. Jadi jawaban tadi sudah indeks sempat ya indeks awal bab kasus tadi sudah
aksesibilitas tadi sudah nggak Pak? Aksesibilitas navigasi tema tadi langsung klik langsung merujuk ke itu sudah ya. Oh, Ampun, nggih, Pak. tinggal satu lagi Pak Ani yang saya biografi Pak Ani ini ya. Betul-betul. Ya, tadi Pak Ani sudah menjelaskan, nah, itu nah, kalau saya menyorotnya agak beda. Ini bukunya kan khusus karena buku agama. Ya, saya pikir perlu ini Pak Ani mau menambahkan sebuah informasi di biodata Pak Ani itu yang mendukung tentang kompeten. Pak Ani selaku Kompetensi. penulis buku ini, gitu. Nah, saya pikir bisa saja kalau Pak Ani punya pengalaman pernah mondok, dicantumkan di situ. Nama madrasah gitu Pak ya dulu. Nggih, Atau nggih, nggih. sekolah di madrasah atau ini status ini bahwa eh, misalnya buku ini adalah eh, kalau ini terbit sekarang kan saat ini eh, beliau apa penulis itu adalah seorang sedang menempuh Mahasiswa pendidikan pendidikan doktoral S3 gitu ya Pak ya. pendidikan agama Islam. Nah, jadi itu sudah memperkuat ini. Oh, ini karya seorang mahasiswa dokter agama Islam. Nah, berarti buku ini sudah itu sesuai. Nah, di sini Siap, siap. dari bidatanya Pak ini belum terlihat kompetensinya Benar-benar. seorang penulis buku agama gitu. Nah, kalau bukunya iya, oh Pak Andi sudah punya dan nulis buku, tapi untuk bidang agamanya gitu. Ini saya Belum anu ya, pikir belum terlihat ya Pak. perlu ditonjolkan karena mohon maaf kalau terkait agama itu kan orang itu menuntut bukti, Bukti menuntut otentik ya itu Pak. tadi kompetensi. Layak tidak orang itu berbicara tentang agama. Nah, itu pentingnya untuk mau apa namanya eh, menambahkan bahwa oh saya itu tahu agama, saya punya kompeten tentang agama karena saya ini adalah mahasiswa S3 agama Islam. Nah, dari situ kan dah orang oh ya pantas itu. Ini saya pikir untuk menambah bobot. Jadi pengalaman saya itu kalau saya beli buku itu yang pertama judul Pak. Yang kedua itu saya buka apa biodata Siapa yang penulisnya saya menulis? cari pasti. Oh, Ini kompeten dah gitu. Penulisnya ini memang bidang dia punya kali itu jangan sampai ternyata buku itu hanya penulisnya nggak punya pengalaman. Eh, kan saya jumpai buku seperti itu Pak. Bukunya betul. ternyata penulisnya nggak punya pengalaman berarti dia hanya kompilasi dari karya buku-buku orang lain. Wah kalau seperti ini ya buku menurut saya buku kualitas ya rendah karena penulisnya aja bukan nggak kompeten lah. Kalau seperti itu saya biasa kayak gitu Pak. Saya lihat apa kalau penulisnya wah ini seorang guru besar karya kayak Prosperesi ya itu saya senang. Nah, kan beliau karyanya saya itu saya beli buku apa kitab tafsir beliau Al-Misbah itu 15 jilid itu saya beli satu satu paket Pak nih Nggih, nggih, 15 nggih, jilid. nggih, Masya Ya, padahal Allah. setiap jilid itu kan 1.000 halaman. Saya langsung beli satu 15 jilid itu. Dan buku-buku beliau itu saya banyak. Saya punya buku-buku Quraisyah itu. Kenapa? Saya senang dengan ini. Gaya penyajian beliau dalam tentang agama, tentang ini. Itu kemudian buku-bukunya Prof. Apa itu yang dari UIN Jakarta itu juga bagus-bagus. Ya. Jadi menyajikan agama dengan cara hal seperti itu yang menarik gitu. Ya. Dan kompeten beliau. Karena kan jelas di biodatanya menunjukkan beliau kompeten di bidang itulah. Ini yang perlunya buku itu perlu menurut saya itu biodata itu tidak sekedar pemanis, tetapi menunjukkan bahwa buku itu berkualitas karena penulisnya memang berkualitas. Kualitas. Nah, untuk buku Pak Ani, saya pikir perlu ditunjukkan itu. Siap Pak Dokter. Kalau perlu kan Pak Ani sudah ratusan buku, itu tunjukkan aja Pak Ani. Saya pikir perlu Pak Ani. Kenapa? Biar Bapak, oh penulis buku ini memang sudah profesional, sudah penulis buku yang ini pengalamannya sudah panjang gitu. Plus dari sisi tema konten agama memang juga punya kompetensi. Nah, itu saya pikir itu akan menambah nilai plus dari buku itu Pak Ani. Tidak sekedar apa biodata biasa gitu. Kan fungsi Nggih, nggih, nggih. biodata kan untuk membranding kan, Betul meningkatkan Pak. kualitas buku ya. Harus ditunjukkan itu Ani. Saya kira itu Anita apa saran-saran masukan saya untuk mengimprove buku Pak Ani biar lebih berkualitas berdasarkan ya
pengalaman saya selama ini menulis buku dan ikut-ikut lomba buku kayak gitu, Pak. Ya, mungkin Oke, kalau dari siap. Pak ini ada feedback untuk kita diskusi, monggo mungkin. Ini sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu nih Pak Dokter. Masya Ya. Allah catatannya ini memang ya tadi Pak terluput dari pengingatan saya karena memang sebagai mahasiswa doktoral dan apalagi sambil apa izin belajar saja Ya. masih mengajar ini kan ada saja kadang kalau kita mengetik tuh muncul ide tiba-tiba ada kegiatan di Hilang tempat terus. di kelas gitu di kampus langsung buyar. Iya, Akhirnya memang betul. benar Pak saya baru menyadarinya indeks saja saya terlupa bikin Lah, ya, bikin anu ya bikin jadinya kurang kurang baik lah paling tidak untuk buku yang nanti akan saya perbaiki terlebih dahulu Bapak dan ya, menarik Bapak tadi untuk peta konsep di setiap bab ini menjadi catatan ya. saya sekali Bapak karena bagaimanapun eh, apa mind mapping ini akan membantu mahasiswa untuk mengaktualisasi dia hari ini belajar apa dan dia mau ngapain sehingga nanti luarannya itu seperti apa. Memang kemarin itu Pak saya itu memilih critical thinking atau berpikir kritis kepada mahasiswa ini karena saya lihat mahasiswa hari ini nih cenderung fokusnya itu tersentral Bapak. Ketika ada ujian, ada tugas, ada praktikum, bahkan mereka itu langsung membuka kecerdasan buatan AI gitu saja. Mereka tidak Nah, ya itu, berpikir Pak. apakah Ya, yang ditulis betul. AI itu benar, baik itu menggunakan Ya. ChatGPT, Gemini, atau lainnya sebagainya. Oleh karenanya itu saya mengangkat tema ini dan kadarullahnya itu sama Bapak pembimbing Prof Nasir itu iya Mas harus berpikir kritis atau berpikir menyenangkan. Nah, kan sekarang lagi tren joyful, mindful sama Ya, meaningful joyful itu ya itu Pak ya. ya. Heeh. Ya, Kalau ya. berpikir kalau agama menggembirakan tuh kok kayaknya kurang kurang Iya, kurang agama kan gimana gitu Pak untuk ya. Heeh. Kalau agama penghibur itu berkesadaran, kan ya. lah iya Pak. Kalau berkesadaran sama bermakna, oke lah. Nah sudah, Iya. jangan juga itu kan untuk teori di pendidikan dasar dan menengah. Untuk Mm. perguruan tinggi itu lebih kepada HOTS kata beliau High Iya, Order harus Thinking ya. Skill, HOTS. Tapi dengan critical thinkingnya harus ditekankan. Dan kalau saya akhirnya tersentuh, oh ya sudah Pak Prof, saya bilang kalau nanti bukunya mengatakan analisis ini bagaimana, beliau tuh setuju-setuju aja Pak. Dan karena kesibukan beliau juga lah, akhirnya saya dibantu seperti ini Pak. Nanti kami akan mencoba mengolahnya kembali Bapak. Insya Allah ini sebagai awal perbaikan kecil atau perbaikan yang cukup signifikan tadi seperti di mukadimahnya di pendahuluannya itu harus ada kalimat-kalimat persepsi atau yang mengajak mereka itu Mm. pentingnya mengikuti perkuliahan pada pertemuan misalnya pertemuan ke 9 berarti kan setelah Mm. melaksanakan UTS di pertemuan ke-8. Nah itu memang saya rasa memang kurang kurang narasi itu memang sangat kurang Bapak kurang dan tadi untuk navigasi tadi kata kunci saya mungkin nanti akan mencoba seperti yang ada di dalam Microsoft Office kita Pak ya misalnya Control F Iya. kita langsung terdeteksi apa-apa saja misalnya kata-kata Ramatan lil Mm. alamin ada berapa kata gitu nggih Pak masih Iya. jenengan tadi nggih Pak Iya, iya, ada berapa bisa. kata dan muncul di bab berapa saja nah Iya, iya, itu juga benar. tadi terluput saya Pak Dokter Agung. Aduh Iya. itulah Pak, makanya ini butuhnya uji validitas awal ini ya dengan harapan nanti penerbit juga bisa menyesuaikan apa Iya. hasil temuan-temuan berdasarkan ini Pak. Kebetulan juga yang punya percetakan atau penerbit ini juga sama-sama apa Bapak dosen juga, jadi mungkin beliau bisa memakluminya sebelum naik cetak kan Pak. Saya coba apa ya coba sesuaikan terlebih dahulu berdasarkan masukan jenengan dan masukan bapak-bapak uji kualitas lainnya. Kalau untuk yang tadi Pak, kutipan ayat suci Al-Quran, insya Allah itu sudah sesuai dengan eh, Quran digital dari Kemenak edisi 2019-2024 yang terakhir itu Pak rasanya Pak. Itu sudah Mm. sesuai dan untuk terjemahannya juga Mm. sesuai. Kemarin bahkan saya itu mau menambahkan ini Pak, untuk teman-teman yang eh, ketunaan, memiliki mungkin tuna Mm. wicara, tuna Iya, rungu, iya. itu ada kayak yang begini-begini Pak. Namun ternyata pas di layout sama penerbit, font Mm. itu tidak muncul Bapak. Saya juga bingung kenapa font Mm. itu tidak ada di penerbit. Ternyata saya konsultasi sama dosen pembimbing.
udah Mas, Mas ini statusnya sebagai mahasiswa. Nanti ketika sudah lulus, katanya sudah lulus, Mas mau Oh, buat buku tentang improv sekarang. keagamaan lagi yang Eh, lengkap untuk penderita tunarungu, eh, iya, tunawicara, mohon maaf, misalnya tuna tidak bisa melihat gitu ya Pak, itu ada. iya. Itu nanti dulu Mas, karena khawatirnya Mas akan terjebak. Nah, itu saran dari pembimbing kami Pak. Betul, Dan tadi betul. setelah terjemahan tadi Pak, memang seharusnya di enter Pak. Saya juga Mm, baru menyadarinya kalau itu langsung nyambung 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 kok kayaknya kok kayaknya itu satu cerita yang bersambung padahal itu kan iya, definisi atau terjemahan dari ayat suci Al-Qur'an di iya. atasnya. Dan untuk tambahan nomor surat, nomor ayat tadi itu juga sangat penting Bapak karena sekali lagi mahasiswa di perguruan tinggi umum ini tentunya berbeda dengan mahasiswa yang ada Betul. di perguruan tinggi keagamaan PTKIN Iya. atau PTKIS. Kalau mereka mungkin sudah punya background keagamaan mungkin dari pondok, Mm-mm. dari santri, dari madrasah, dari sekolah keagamaan secara utuh dari SD, SMP, SMA. Nah, kalau mahasiswa kami, Pak, izin di tempat saya menguji kecil itu, uji Mm-mm. eksperimen itu, mahasiswanya aja kalau saya tanya apakah teman-teman di sini ada yang belum khatam Al-Quran, masih menjawab ragu-ragu. Saya tidak berani spesifik Iya. menjustifikasi mereka. Jangan-jangan kata-kata katam Al-Quran itu aja Kalau mereka masih meragukan. Itu asing, sudah tamatan 30 juz atau yang penting sudah ikro. Nah ini kan, nah mahasiswa hari ini tuh seperti itu loh Pak Dokter. kata Jadi kalau mikro. kita kaji katam ikro atau katam Al-Quran ini. Nah apalagi metode Eh, membaca kitab suci seperti ikro Betul. atau Al-Quran. Sekarang kan ada metode-metode baru yang Macam-macam. dikenalkan oleh. Iya. Makanya itu saya itu Pak izin kalau sementara kemarin uji itu saya kadang bertanya sama mereka, coba sambung ayat ini bisa nggak atau gimana gitu. Hmm. Ada satu orang yang memang bisa Pak, memang berlatar belakang Hmm. ke pesantrenan ternyata Oh, waktu ya, sekolah backgroundnya enggak. sebelumnya SMA SMK-nya ada basis pesantrennya. Tapi ketika saya ketemu mahasiswa, mohon maaf yang memang basis sekolahnya hanya umum terus, Mm-mm. sementara orang tuanya tidak menyangui dengan pengajian atau Mm-mm. ngaji di tempat yang baik dan benar, akhirnya mereka kayak terbata-bata, Pak. Nah, Betul, jadi saya betul. juga ragu-ragu ini saya yang salah di perguruan tinggi atau pendidikan sebelumnya yang kurang menekankan hal tersebut. Nah, oleh karenanya Pak, saya Mm-mm. itu menuliskan buku ini memang bukunya dalam kata-kata yang relatif dasar, Bapak. Karena Mm-mm. kalau saya membuat itu sedikit bahasa keagamaannya lebih kental, khawatirnya mereka khawatirnya mereka jatuhnya malah, waduh kok belajarnya kok kayak begini. Padahal maksudnya perguruan tinggi mata kuliah agama Islam di perguruan tinggi umum ini kan mengenalkan paling tidak nanti bisa mereka tuh bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram. Kemudian sampai kepada mereka itu ada ini Pak Dokter, ada hafalan-hafalan rukun iman, rukun Islam, Mm. nama-nama nabi dan rasul. Seperti itu Pak. Kadang Iya, iya. mahasiswa kami Pak izin tanda kutip itu masih perlu menghafal lebih lanjut. Padahal itu kan seharusnya Iya. sudah ditanamkan sejak mereka masih di taman kanak-kanak atau di sekolah dasar. Tapi ya sekali lagi Pak, Mm-mm. di zaman yang sekarang ini, anak-anak zaman instan, zaman digital, nah saya mencoba menyempit apa ya, menyelipkan itu Pak. Jadi buku saya Mm-mm. juga zaman digital, jadi mereka juga digital, ya sudah. Siapa tahu dengan hal ini niat baik saya itu, niat baik kami semua yang menyusun ini itu dengan harapan oh iya, kami harus membaca ternyata agama sekarang itu seperti ini. Kalau mahasiswa Muslim itu harusnya seperti apa, harusnya mengenal Mm-mm. apa dan bisa seperti apa. Jangan menjadi mahasiswa Muslim yang tidak rahmatan lil alamin, tapi mahasiswa yang ala kadarnya. Itu sih Mm-mm. Pak niat kami Pak Dokter. Tapi sekali lagi saya terima kasih Iya, banyak Pak Dokter. Saya akan iya, menambahkan iya. yang berdasarkan catatan tadi cukup banyak ini Pak. Tapi insya Allah nanti kami diskusikan nih Pak. Kami diskusikan Iya. kepada promotor, kami coba sampaikan karena sekali lagi Bapak ini adalah uji validitas yang bagian awal-awalnya dan saya harapannya saya itu Pak teman-teman nanti bisa saling membersamai. Kemarin saya sudah uji validitas Mm. isinya Pak untuk Mm-mm. keagamaannya. Hari ini Iya. dari segi kepraktisan bahan ajar yang Bapak sampaikan tadi, apalagi berdasarkan pengalaman Bapak ditambah semacam kotak-kotak atau lingkaran Iya. persegi gitu ya Pak ya atau Iya. bagan-bagan itu kayaknya lebih mengaktifkan otak kanan si Iya. mahasiswa yang selama ini banyak ini kan Pak Biar banyak imbang. apa Kan ini biar bukunya seimbang ya Pak Pak. Adi masih teks semua kan? Iya Dengan textbook banget Pak. jadi Eh, ini eh, mengimbangi biar apa ya? Mungkin ya merefresh, menyegarkan pikiran Refresh. kita membaca buku ada Iya. fitur-fitur seperti itu. Iya. Bener Bapak fitur-fitur mungkin mungkin juga ditambahin pewarnaan ya mungkin Pak ya Betul, betul. Iya. pewarnaan Karena ini atau tadi digital kan
Sebaiknya memang digital. ya full color ya. Full color gitu Pak ya. Saya Oke. itu kemarin terfokus ini Pak, izin Bapak yang cover kami ini Pak, ini insya Mm-mm. Allah ini di ChatGPT pun tidak ada Pak, karena memang dibuat Hmm. karikatur sama si tim layoutnya, Bapak layoutnya, Jen, tim jen. layoutnya itu. Saya bilang Pak, tolong jangan sampai ini mengandung unsur kemiripan dengan Mm-mm. AI. Jadi beliau Iya, menggambar asli Bapak. benar. Gambarnya 3 kali ubah Bapak, mulai dari Hmm. berpeci, kemudian berbaju kerah, berjas, Hmm. sampai akhirnya ya udah Pak ini aja. Kenapa tidak berpeci? Karena ini memang pendidikan umum, pendidikan umum. Kemudian Iya, kenapa biar itu lebih ini ya, mahasiswa lebih lebih universal ya Pak ya? Heeh, betul, tidak lebih eksklusif ya. universal. Iya, karena kalau kemarin tuh Heeh. eksklusif banget, Pak. Pakai peci, kemudian pakai habis itu di papan tulisnya itu Aduh. sempat ada tulisan Arabnya, Bapak. Kayak, oh Oh ini gitu. bukan buku bahasa Arab, saya bilang. Jadi layoutnya itu sempat berdebat sama kami, Bapak. Dan Iya. saya kok fokusnya hanya di sini kemarin gitu loh. Seandainya saya Heeh. fokusnya kemarin lebih kepada bagian isi dan termasuk yang tadi Pak jenengan sampaikan tujuan sama CPMK tadi itu Hmm. kan saya cuman kotak sederhana ya Pak. Mungkin tuh Oke, kok heeh. digambar kayak nuansa-nuansa apa Timur Tengah itu Lebih mungkin lebih kena gitu ya Pak, atau ya. masjid, kubah masjid. Nah, itu kelemahan Oke. yang harus kami akui Bapak. Terima kasih sekali sarannya. Harapannya nanti setelah buku ini Pak, atau nanti setelah saya dinyatakan bisa melanjutkan Mm-mm. ke seminar hasil, saya akan buat edisi terbarunya Bapak berdasarkan Hmm. catatan jenengan tadi Bapak. Karena Jen, jen. saya rasa buku ini memang ada kelemahan yang harus kita perbaiki bareng-bareng. Nah, ini makanya Jen. saya mengundang jenengan Pak untuk memberikan masukan, saran berdasarkan pengalaman panjang jenengan yang bisa menuliskan buku-buku ajar atau buku-buku referensi atau buku-buku lainnya dengan harapan nanti kalau praktik baiknya itu kalau buku ini nanti akhirnya nanti harus direvisi setelah terbitan ini muncul, nanti saya akan menyesuaikan Pak Dokter. Termasuk yang tadi saya sampai terlupa Bapak di riwayat biodata penulis itu kok Hmm. gaya-gayanya gaya-gaya sudah dosen, harusnya kan sebagai mahasiswa. Aduh, Masya Allah. Saya sampai lupa Pak. Enggak Harusnya saya apa-apa, sebagai enggak apa-apa nih. mahasiswa. Nggih. Ya, ya dosen tetapi ini tadi untuk mahasiswa S3 untuk ini itu untuk memperkuat apa namanya background kompetensinya. Baik, Heeh, kompetensi. gitu. Kan kalau hanya dosen, apalagi kalau Pak Anu dosen bahasa Indonesia malah enggak ini, malah melemahkan ini toh. Wah, ini Iya, kompetensi penulisnya saya yang terakhir Pak ya. orang bahasa Indonesia kok. Ah, gitu. Nulis buku Justru agama. set, Benar enggak, benar itu benar. status mahasiswa S3 pendidikan agama Islam itu ya untuk Siap. memperkuat ini kompetensi. Iya. Insya Allah Gitu. ke depan akan kami tambahkan Bapak karena menarik sekali nih Bapak. Jadi sekali lagi Bapak saya mengucapkan terima kasih Bapak atas masukan, saran dan komentar konstruktif yang membangun untuk kebaikan buku ini di kemudian hari atau cetakan kedua nanti harus lebih baik daripada yang ada pada saat ini untuk tujuan disertasi ini Bapak. Karena saya sudah berikhtiar posisi saya setelah ini adalah sebagai dosen agama Islam, pendidikan Hmm. agama Islam di perguruan tinggi umum Bapak. Jadi mau Berarti tidak anu mau, ya nanti loncat ya nanti ya bukan dosen bahasa Indonesia lagi nih, lah ya dosen Pak. PAI. Jadi, jadi saya Berarti mau nanti tidak mau, karyanya sudah mulai ke agama ini Pak Ani. iya Bapak. Sel- Alhamdulillah Bapak kemarin sudah publish satu syarat untuk maju Heeh. seminar tertutup, seminar hasil itu harus Hmm. publish minimal di Sinta 2 Bapak. Dan Hmm. saya kemarin dari temuan ini saya sudah menuliskan bab 2 saya Bapak, yang mana bab 2 saya Hmm. itu bab 2 berdasarkan bab 1 saya dan bab 2 Hmm. saya itu tentang kebermanfaatan buku digital dan sudah publish Bapak di Sinta Hmm. 2, Oh, di gitu. jurnal Sinta Alhamdulillah. 2 yang memang berbasis sudah keagamaan Bapak. Jadi Oh, mau nggak mau ini kalau Pak iya, supir ini banting setir Bapak, tapi betul mudah-mudahan ke ini. kiri ke jurang tapi ke kanan ke jalan kebaikan. Itulah Nanti Bapak. nanti Ah, jadi sudah membalik mulai ini katanya. Iya Bapak Dokter sudah mulai berani banting setir dulu Bapak, karena pelan-pelan memang Bapak itu, dan Iya. ikhtiar dari kampus sendiri karena Mas Hani kuliahnya Heeh. S3-nya PAI, mau tidak mau Oke. Mas Hani harus menyesuaikan sama eh, studi terakhir katanya. Kita anggap aja Mm-mm. studi studi sebelumnya itu ya itu sebagian bagian dari batu loncatan Mas Hani sebagai seorang akademisi di kampus. Tapi setelah nanti dinyatakan lulus doktoral nanti Mas Hani mau nggak mau harus mengampu mata kuliah ini karena satu eman-eman kuliahnya bilangnya gitu kan Pak. Mm-mm. Jadi mau nggak Iya. mau saya memberanikan diri Pak. Satu untuk syarat maju seminar hasil, yang kedua memang itu mau tidak mau dilatih Bapak, dilatih untuk menulis Iya.
Jadi mau tidak mau saya itu Pak uji eksperimen itu sekalian saya jadikan penelitian Bapak. Hmm. Penelitian yang saya publish di Sinta 2 selama Hmm. hampir 8 bulan yang lalu itu Pak. Saya Hmm. menemukan mahasiswa yang tadi Pak, mahasiswa yang Hmm. notabene itu mahasiswa muslim, berKTP muslim, muslim sejak lahir, tapi ketika ditanya rukun iman, rukun Islam masih terputar-terputar, Hmm. ditanya Nabi dan Rasul masih lupa-lupa ingat, apalagi ditanya bisa mengaji dengan baik dan benar, mereka hanya tersenyum. Nah, ini kan zaman yang Hmm. seperti ini kan terjadi di tempat Iya, kami, Bapak, di kota kami, dan mungkin itu juga bisa jadi terjadi di daerah lain. Nah, itulah iya, harapannya iya. munculnya buku ini sebagai pengantar awal, Bapak. Semoga nanti Iya. ada buku-buku selanjutnya yang lebih memiliki keterikatan emosional lainnya yang paling tidak berdasarkan saran jenengan tadi, saya akan jauh lebih memantapkan termasuk satu satu bab kok langsung bab kedua tanpa subbab itu mungkin tadi Pak kekhilafan kami yang memang Hmm. disengaja Bapak nanti harus diperbaiki ini harus diperbaiki untuk mengejar ketertinggalan yang kemarin dengan kesibukan kita sebagai mahasiswa dan sebagai pembimbing dosen juga ini memang harus sama-sama saya sudah saya catat semua Bapak Dokter. Insya Allah ini yang saya sesuaikan dan terima kasih sekali lagi masukan jenengan Pak. Saya tidak berani membantah Bapak memang benar adanya dan ini sudah harus saya lakukan karena untuk kebaikan buku saya dan saya akan ceritakan Betul. sama pembimbing saya karena pembimbing saya juga Ya. memang beliau sudah senior Bapak. Jadi beliau Hmm. pasti Iya, akan iya. menyesuaikan dengan zaman yang hari ini. Zaman yang Hmm. terjadi hari ini Iya, memang iya. seperti ini adanya dan kita harus membuat buku ini jauh lebih baik untuk eh, tidak hanya untuk disertasi ini, Iya tapi sih. untuk proses perkuliahan di kelas lebih lanjutnya di semester-semester Iya. berjalan nanti. Dan saya juga tidak malu Bapak menyebarluaskan buku ini kan Bapak dibaca Iya, orang betul. se-Indonesia di website, masa bukunya ala-ala begini aja. Iya. Apa kata mahasiswa-mahasiswa kan, oh kalau begini aja kayaknya harus harus ditambahkan lagi suplemen suntikan-suntikan yang terbaik nanti. Dan insya Allah Iya. saya malah terpikir Bapak, semoga saya cepat selesai studi ini, 3 tahun, 4 tahun selesai. Saya Hmm. buat buku lagi di tahun kelima nanti Pak, yang lebih baik lagi dari ini Bet- gitu loh Pak Dokter. Saya Betul, mohon doanya betul sekalian aneh. pada Iya. jenengan Pak, nanti di tahun-tahun berikutnya saya ada edisi revisi dengan tetap kemampuan berpikir kritis yang saya tonjolkan dan tapi untuk lebih apa ya, lebih memaslahatkan umat khususnya mahasiswa agama Islam yang hari ini sudah mulai lupa nilai-nilai agama itu sendiri, Bapak. Betul, Saya sekali betul Pak lagi Ani. terima kasih Iya. banyak Bapak. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan di segmen terakhir Bapak sebagai penyemangat saya ini Pak. Akan saya catat Iya. lebih lanjut nih Pak kalau ada Pak. Iya, 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 terima kasih Pak Ani. Jadi apa yang saya sampaikan tadi ya sekedar saran-saran yang tujuan utama adalah mengimprove ya, memperbaiki buku ini biar Iya. lebih berkualitas, aksesibilitas juga meningkat dari mahasiswa bisa. Benar-benar buku ini fleksibel, jadi karena buku digital, jadi mahasiswa itu ketika menggunakan buku ini benar-benar eh, dia tidak mengalami hambatan untuk oh saya pengen membaca tema apa tentang apa. Itu dengan fasilitasi navigasi tema apa apa tadi. Saya pikir itu sangat membantu sekali untuk mahasiswa untuk bisa mengakses ini. Kemudian juga tadi kedalaman apa namanya apa kontekstual konten dari konsep agama ini dikontekstual dan kehidupan sehari-hari karena agama itu kan untuk orang hidup jadi memang perlu jadi makanya tadi saya mungkin di kasus-kasus yang mahasiswa itu dilatih untuk berpikir kritis bagaimana kayak semacam cara pandang perspektif dari orang beragama terhadap kejadian di hari-hari. Gitu kan pasti ada misalnya oh kejadian banjir longsor yang terjadi di Sumatera nah itu. Itu pasti bisa dipandang dari perspektif bagaimana orang beragama itu mau apa namanya mensikapi situasi seperti itu. Kan ada kan Pak, dari agama kan pasti ada. Nah, ya, harusnya orang beriman harusnya kan oh kalau itu terkait dengan oh karena apa tindak ya kan ada apa nama ayat doharul fasadu fil bari wal bahri. Ya, kerusakan telah terjadi kerusakan di daratan dan lautan akibat tangan-tangan manusia. Nah, ini kan jadi peringatan. Oh, berarti itu karena tangan manusia.
Nah, berarti kan ada tugas apa? Nah, ini tugasnya Pak Ani nanti calon ustadz untuk menyadarkan ya umat, menyadarkan Iya, masyarakat bahwa apa yang terjadi di kehidupan kita itu jangan langsung menyalahkan oh itu takdir dari Tuhan, takdir dari pasti. Allah. Tapi itu ulah manusia, ulah tangan-tangan manusia. Jadi itu adalah timbal apa? Hukum kausalitas sebab akibat. Kan selama ini Sebab masyarakat akibat. punya kan langsung oh itu takdir gitu kan. Sudah katakan udah bilang takdir itu selesai kan? Itu kan kayak pelarian kalau saya kan jangan bicara takdir gitu kan apa ya. Kalau udah bicara takdir itu pasti terus berhenti, lepas semuanya. Orang mengalami kejadian itu Pak, oh sudah takdirnya selesai sudah, nggak mencari kritisnya, berpikir kritisnya nggak pasti nggak jalan gitu. Nah, itu saya pikir penting untuk biar agama itu membumi seperti apa namanya, seperti buku karya Prof. Quraisy itu membumikan Al-Quran. Nah, itu saya baca Demi itu Al-Quran. iya. Jadi bagaimana Al-Quran itu membumi, jadi menapak ya kalau ibaratnya kaki menapak di tanah di bumi itu. Jadi benar-benar hidup Al-Quran itu menjadi pola hidup, sikap hidup masyarakat gitu. Nah, ini kan penting saya kira membumikan agama dan tidak sekedar wacana, tidak sekedar oh agama itu pembicaraan di masjid saja. Saya pikir enggak, bukan seperti itu. Justru agama itu harus menjadi masuk ke relung hati kita menjadi Hati. sikap hidup kita bahwa setiap perilaku kita itu memang sesuai dengan aturan agama. Tidak hanya berbicara ketika di masjid, tidak hanya ketika di masjid taklim, saya pikir hal seperti itu Pak Ani untuk sekarang itu loh menurut saya agama itu harus membumi. Gitu. Saya memang gini Pak Ani, sudah lama dulu diminta untuk ngajar MKW agama itu saya itu belum berani Pak Ani. Sudah ditawari berkali-kali karena memandang saya itu backgroundnya kan dari madrasah gitu. Gitu. Madrasah. Dimandang sudah mampu tapi saya belum berani. Kayak saya masih mending saya dosen kimia tapi saya memasukkan agama dalam Agama kimia dalam gitu. pelajaran kimia. Masya Allah. Makanya disertasi saya ke situ juga itu. Kemarin Gede, waktu makanya validasi itu disertasi saya itu kan dari UIN itu kaget dikira saya itu dosen UIN. dosen Ya. UIN Karena penelitiannya kok terkait Quran gitu. Quran. Baru tahu terus saya dari kampus umum dari UNS itu heran gitu. Kok ada dosen dari kampus umum meneliti tentang ini kaitannya integrasi sains dengan agama itu karena itu sulit dan ya memang benar. Bener, Pak. Tapi Sangat karena sulit. saya memang senang ke situ, yang kembali lagi seperti Pak Anita, pengen berkontribusi positif untuk agama, ya saya mencoba itu. Jadi saya menurut disertasi saya itu sebenarnya kelanjutan dari dulu yang lomba nulis buku itu, Pak Ani. Jadi buku dulu itu, buku saya itu dulu dinilai terbaik ya, juara satu, diterbitkan oleh Kemenak loh, Pak Ani. Kemana ya, ya Pak? Saya dapat royalti ratusan juta loh, Pak Ani, dari buku itu. Karena Kemenak menerbitkannya itu masih atas nama saya. Jadi hak ciptanya pada penulis. Itu Penulis. keuntungan saya. Jadi waktu itu saya dapat dia 70 juta, Oke. lebih ya 70 mungkin dah Di delapan tahun itu puluh ya Pak ya, di tahun itu. 2007 loh Mbak Ani, saya dapat Masya 80-an juta. Itu Allah. hadiahnya Mbak Ani. Terus buku itu diterbitkan oleh Kemenak dengan hak cipta Kemana? tetap di saya. Nah, saya Ya dapat Allah. 80-an juta juga lagi. Iya Pak. Sampai. Ya, alhamdulillah itu rezeki saya. Wah, itu saat saya S2 Pak Ani. Dosen dosen baru menikah, belum punya apa-apa, dapat dia itu langsung saja belikan rumah hadiah itu. Rezeki ya Pak ya, rezeki Betul. Jadi pernikahan juga. jadi lulus S2 itu saya dapat ijazah dan dapat rumah. Dapat gara-gara ikut terang ya Pak ya, lomba nasional buku Gitu. Kemenang. Dari itu waktu itu loh, wah ya Allah ini benar-benar Allah yang memberikan jalan hambanya itu benar-benar di luar dugaan kayak gitu. Ya gitu. Jadi lah, tapi menurut saya karya itu menurut saya itu masih minim. Menurut saya itu saya merasa itu saya belum belum istilahnya belum berdarah-darah gitu loh Wani membuat buku itu. Jadi kadang saya masih malu dengan buku itu. Menurut saya buku itu masih masih sangat apa ya minim ya kualitasnya masih rendah. Tapi oleh juri kan dipandang terbaik. Udah terbaik Pak ya, zaman itu loh Pak, 2007 loh Uh-uh. Pak. Makanya terus saya pengen mengimprove lagi buku itu. Makanya S3 ini kemudian waktu S3 saya pengen melanjutkan itu.
Sepertinya awalnya sama seperti Pak Ani mau mengembangkan buku, tapi kemudian dengan promotor diskusi akhirnya berubah Pak Ani ke model pembelajaran. Tapi tetap harus produknya kan ada bukunya, buku yang khusus dengan bukunya, model itu. model itu. Jadi tetap mengembangkan model yaitu dalam bentuk buku model dan juga ada buku ajarnya juga, buku ajar yang apa namanya spesifik karakteristik dengan sintak model yang saya kembangkan yang saya sebut dengan CTSQ ya, Chemistry Technology Society berorientasi pendidikan Qurani itu model saya kembangkan. Jadi buku itu unik Pak Bu, buku saya itu unik juga. Tidak sama dengan buku yang di pasaran, dengan buku ajar Siap. kimia yang lain tidak ada karena itu memang ini nanti saya akan saya lanjutkan untuk jadi apa memang belum saya terbitkan Pak Andi. Produk-produk saya belum saya terbitkan itu akan saya kembangkan menjadi apa namanya ya buku pelajaran kimia yang memang berorientasi pendidikan karakter Qurani. Saya pikir unik itu dan belum ada di lapangan. Belum ada ya Pak Dokter. Jin, bener. Iya, kayak seperti itu, Pak. Insya Allah. Makanya saya Bener pikir sekali. ini produk Pak Ani karena ini produk disertasi, saya pikir perlu diimprove eh, apa ya sebanyak-banyaknya karena ini menjadi semacam pondasi batu pijakan Pak Ani ke depannya, iya Bener. kan? Siapa? Ini kan menjadi branding Pak Andi ke depannya kan untuk karya di bidang kan ini kan lintas lintas bidang ini dari bahasa Nusa ke agama ini. Nah, saya pikir buku ini menjadi apa namanya nanti icon Bener ya Bapak. apa kompetensi Pak Andi itu ditunjukkan dari buku ini gitu. Makanya ini memang harus diumpres sebesar-besarnya setinggi-tingginya buku ini menjadi luar biasa. Tapi memang betul ya katakan Pak Andi tadi, promotor akan mempertimbangkan ya, kalau akan ngikuti terus nggak akan habis gitu. Maka harus dibatasi. Ini kalau kepentingan studi cukup Studi sampai dulu sini, Pak. selebihnya nanti bebas di semua. Kayak gitu Iya. memang. Kalau sedang asiknya kan kayak gitu. Iya kan? Iya betul Pak. Saya Jadi sempat merasakan itu ya Pak. Waduh, iya, memang. sedang asik-asiknya berkreativitas berpikir terus ide-ide kayak gitu sampai lupa bahwa ini tuh ada waktunya harus di stop dulu gitu. Stop dulu. Nanti Iya. kalau udah lulus ya terserah gitu. Betul, betul ada waktunya nanti bebas gitu. Ya, saya kira itu selamat Pak Ani untuk Ya ini Bapak ya Dokter. mudah-mudahan lancar untuk ini mungkin Amin. dengan ini Pak Ani kan ada lintas agama suatu saat mungkin bisa kita kolaborasi karena kan saya memang pengembangannya ke arah ini integrasi sains dan agama lah Pak Ani kan nanti Agama. sudah menjadi ahli agama, dokter agama jadi mungkin suatu saat bisa kolaborasi untuk inilah untuk penulisan-penulisan ilmiah yang Amin. lain nanti Insya ya. Allah Bapak Dokter. Dengan semangat, Ya, dengan senang hati dan semangat pasti saya Pak kalau Bapak ajak atau nanti kita ada momen berkolaborasi nih Pak. Jangan lupakan saya Bapak. ya, ya, insya Allah Baik ini. Pak. Pak Dr. Agung Nugroho Catur Saputra, Ya, saya terima kasih Bapak, izin Bapak pada kesempatan hari ini kami merepotkan Bapak dan menyita waktu Bapak di akhir pekan ini, di akhir waktu ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak. Kami tidak bisa berbuat lebih kalau tidak ada validitas yaitu dari uji para ahli jenengan di sini Bapak di sini sebagai penyuntik semangat kami untuk ke depan jauh lebih baik terhadap buku yang kami susun hari ini dan seterusnya insya Allah akan menjadi amal jariah Bapak apa yang Bapak sampaikan pada pagi menjelang siang hari ini. Mungkin kami cukupkan Pak Dokter. Terima kasih ya, sharingnya, terima kasih eh, ilmu-ilmu yang diberikan pada kami pada hari ini. Insya Allah kami akan diskusikan lebih lanjut untuk kebaikan buku ini dan nanti penyebar luasannya juga selalu bermanfaat dan saya pastikan juga ada uji validitas yang sudah dilakukan oleh Bapak Dr. Agung Nugroho dan ini mungkin menjadi praktik baik kita bersama Bapak sebagai akademisi dan saya sebagai mahasiswa saat ini yang ingin berharap dari buku dan produk ini bisa dimanfaatkan untuk halayak ramai tentunya di kemudian hari. Akhir kata, terima kasih Bapak. Selamat beristirahat Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih nggih, Pak warahmatullahi Dokter. wabarakatuh. Oke, sami-sami Pak Ani. Oke. Oke. Nggih, Pak. Untuk suratnya nanti ini ya yang apa?
form validasinya nanti belum sempat Siap, ngetik Pak nih. Nanti siap saya Bapak, aman jaya menyusul Bapak. aja. Nggih. Sesempatnya saja Bapak, monggo Oke, Bapak, nggak yang apa-apa. penting kan Oke. ini masukan-masukan ini kan Benar sudah Bapak. ini. Nggih, Pak Improvnya ini Improv. yang lebih penting Bapak. Siap Nggih. Bapak. Makasih ya Bapak. Oke, Oke sami-sami Pak Pak. Ani, matur suwun. Iya.